sudah siap di depan layar kaca Anda untuk langsung ingin dengar apa sih yang akan kita obrolin bersama bintang tamu kita semua hari ini? Tepat sekali, saya Karus sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Jangan bingung gitu dong, kita temani oleh Daniel di pojok sana. Dan tentunya sudah hadir ada Danang dan istrinya Nura. Assalamualaikum. Tapi nanti kita ngobrolnya, kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas apa sih yang terjadi di luar sana yang menjadi pembahasan dan perhatian publik. Banyak sekali menuai komentar pro dan kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata dan terasa maya barangkali ya untuk Harvey Muiz, karena setelah kemarin kasusnya diputus dengan hukuman 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar, beliau kan mengajukan banding. Ternyata setelah banding hasil putusannya malah naik jadi 20 tahun penjara, denda 1 miliar, atau apabila tidak membayar denda diganti dengan kurungan 8 bulan penjara dan diharuskan untuk membayar ganti rugi, ya kan, 420 miliar rupiah gitu. Iya, ada banyak komentar netizen ya. Seperti apa, kita lihat dulu sidang putusannya seperti apa dan komentar-komentar netizen berikut ini. Tapi kemarin yang koruptor itu katanya cuma suruh balikin duit aja nggak apa-apa, nggak akan dihukum gitu ya. Apa gimana sih? Kok beda? Iya gitu sih, ada wacana gitu ya. Ya mudah-mudahan yang lainnya yang merugikan negara, korupsi terutama, itu juga bisa mendapatkan hukumannya, ya kan? Kita bacakan komentar netizen berikut ini. Bunyinya adalah persen sampai dengan 0,42 triliun bagi 271 triliun. Jadi sekitar 0,16 dari 271 triliun. Oke, ini netizen masih banyak yang menganggap ini kerugiannya memang 271 triliun dalam bentuk uang. Tapi kan sebenarnya kalau kita baca lagi potensi kerugian gitu ya, potensi kerugian dan banyak orang gitu kan sebenarnya yang tergabung di situ, bukan cuma Harvey Muiz doang gitu ya. Oke, yang berikutnya coba. Penjara kelas VIP ya guys, ada AC, kulkas, TV, wifi, room private. Yang berikutnya, negara udah rugi triliunan uang pengganti 420 miliar, hukuman 20 tahun, emang sebanding, belum lagi dapat potongan tahun remisi. Ya kalau kita ngukur keadilan memang kayaknya sih ya, di tengah rakyat yang lagi susah begini kayaknya nggak ada puasnya gitu rasa keadilan kita kalau melihat ada orang-orang yang merugikan negara. Yang berikutnya, merugikan rakyat. Dia baik dan sopan, dia juga sudah membantu ekonomi. Jadi hulumannya kita revisi. Hukumannya naik 20 tahun penjara, masih juga galak netizennya ya. Yang berikutnya, pokoknya harus sampai 2045 ya. Jangan 2026, ingat jangan dikurangi, kalau bisa dilebihin. Yang berikutnya komentarnya. Oke lah, lanjut aja kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Danang dan Nura dengan kabar bahagia. Kemarin terakhir bulan Agustus ya kesini ya Danang. Rencananya mereka kan kemarin mau program hamil. Alhamdulillah sudah ada kabar baik. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita bersama dengan Danang dan juga Nura. Apa kabar Bapak, calon Bapak dan calon Ibu? Amin, insya Allah ya. Ini ada artikel penantian 3 tahun momen haru Nura dan Danang umumkan kehamilan gitu ya. Bahkan kamu sempat sebut ya Nura bahwa kamu sempat trauma nih setiap kali cek test pack gitu ya. Nah coba kita lihat dulu videonya seperti apa berikut ini. Ya kamu trauma, terus akhirnya gimana pada saat itu tuh, apa yang membuat kamu akhirnya ya udahlah yakin, apa beda dari sebenarnya tetap nggak yakin Kak. Jadi kan udah telat 14 hari karena kita kan emang udah promil, jadi kita tahu nih kapan waktu mensnya kan. Nah udah telat 14 hari, terus sebenarnya aku nanya sama dia, aku mau test pack tapi aku takut karena kemarin sempet telat. Oh telat juga sempat telat 9 hari, 10 hari, begitu test pack pernah. Begitu telat, aku tes pack malam, negatif kan, besoknya langsung dapat. Nah, dan itu nggak cuma sekali, beberapa kali. Jadi takut kecewa ya. Udah telat 2 minggu nih sekarang nih. Gimana nih kalau misalnya aku cek besoknya malah dapat kan? Padahal aku udah berharap banget. Ini kan belum pernah nih telatnya 2 minggu gitu. Terus akhirnya aku tanya dia, gimana aku baiknya cek nggak? Terserah kamu katanya. Ya karena aku nggak mau bikin istriku stres ya Kak ya gitu. Yang sudah kemarin, karena setiap after test pack dia langsung tiba-tiba datengin aku terus nangis dan minta maaf. Jadi kayak maafin aku gitu, terus aku jadi kaget, kamu kenapa kok minta maaf gitu.
iya maafin aku, kenapa minta maaf gitu loh. Jadi kayak yang aku nggak mau itu terulang terus gitu. Beberapa kali dia after test pack nggak mau nunjukin hasil test packnya, tapi langsung minta maaf gitu. Aku ngerasa aku kurang, kata Kamu dia. kenapa kok minta maaf sih? Ya karena kan kalau misalnya orang tuh biasanya kalau kita belum menjadi wanita sempurna kalau misalnya belum bisa melahirkan anak, katanya begitu. Katanya, itu kan katanya. Ya. Jadi aku merasa aku belum menjadi istri baik buat dia. Jadi makanya itu deg-degan ini banget ya. Padahal udah sempurna banget menurut aku Nura ini gitu. Jadi kayak makanya aku nggak mau push dia, pressure dia untuk jadi ketika aku kan sebenarnya tahu ya kayak jadwal haid dia, karena ya suami pasti tahu kan jadwal haid istrinya. Jadi kamu udah tahu nih ini kayak? Iya gitu. Terus aku kok terlambat 3 hari, tumben kok dia masih ikutan sholat sama aku gitu. Iya. Mau aku kayak dia subuh aku bangun terus ikut gitu. Terus kok masih ikutan subuh gitu. Terus tapi aku biarin aja, kayak nggak, aku sengaja banget momen itu nggak nanya kayak kamu udah terlambat sekian hari loh. Biasanya kayak gitu. nanya soalnya. Biasanya iya, kok tumben kamu belum haid gitu. Nah tapi ternyata pas dicek negatif. Nah yang ini tuh bener-bener aku mau fokus untuk terserah dia mau ngapain, dan aku nggak mau intervensi apapun. Dan ternyata pas 14 hari itu dia kasih surprise ke aku. Nah itu kalau kita lihat kamu kan dikasih tunjuk gitu ya, terus muka kamu kan kayak gitu. Nah itu sebenarnya emang video real ininya atau itu ulang gaya? Oh enggak. Jadi Nura itu kan bawa videonya selfie kan, dia pegang kayak vlogging gitu. Nah aku biasanya kayak aku pikir dia memang suka ngaget-ngagetin gitu. Makanya kan aku lagi makan. Nah ini tuh sekitar jam 1 mungkin ya, after kita tahajudan. Setengah 2 mungkin ya, tengah malam banget pokoknya. Terus aku lagi aku tuh kayaknya waktu itu lagi pengen puasa, terus makanya aku mau sahur apa buah aja gitu loh. Makanya dia aku pikir dia mau gangguin mau ikutan puasa kayak gitu. Ternyata terus tiba-tiba dia, ini loh di belakang kamu apa sih gitu, apa sih gitu, aku nggak ngerti. Ada hewan, katanya ada hewan gitu. Terus aku apaan sih, lebay gitu. Aku pikir apa gitu, ternyata dia taruh test pack di belakang aku. Makanya pas aku lihat, aku pikir juga masih kayak prank atau enggak kayak yang kemarin. Aku udah kayak yang apa sih, kayak nggak berani terlalu senang gitu ya. Kayak nggak apa-apa, maksud aku mau ngomong nggak apa-apa kalau memang itu nggak garis 2 gitu. Tapi ternyata kok ini garis 2 ini beneran nggak sih gitu. Terus aku nanya, ini apa artinya, aku nggak ngerti juga gitu. Kayak aku nggak ngerti, akhirnya terus itu besok paginya baru kita ke lab untuk dia tes memastikan tes darah beta HCG. Kalau tes darah beta HCG. Tes pack kan dari urin kan. Kita ambil jadi dari ini darah. lebih valid lagi dari darah. Dan aku telepon dokter konsultan kita gitu. Terus aku telepon, kata dokternya, kan dokternya kebetulan orang Jawa kayak gitu. Loh, Mang, meteng bojomu iki. Waduh, aku bilang gitu. Terus beneran Dok, bener ya udah tinggal USG aja gitu. Terus Masya Allah. Dan ini saking bahagianya ya, Danang tuh menjawab semua kan. Banyak ketika membagikan kabar bahagia ini juga banyak orang yang minta didoakan juga karena mereka juga pejuang 2 garis biru. Mudah-mudahan juga bisa segera punya momongan gitu. Kamu jawabin semua ya kan. Nah ini yang menarik adalah ada satu yang ngasih ucapan selamat ya. Iya, Bu Christine ya, bos kita ngasih ucapan. Ini malah minta kerjaan ya kan ya. Senangnya kongres Danang. Ibu, makasih banyak ucapannya, kalau ada tempat buat aku kerja ya Bu, perlu rezeki buat adik. Jadi aku juga, kenapa ya aku, karena kan gini, cikal bakal ketika aku mau berangkat promil itu kan di Rumpi kan. Betul. Waktu Agustus, 17 Agustus kan kita live Rumpi. Habis itu terus kita berangkat ke Bandung. Hari itu juga 19 Agustus. 19 Agustus kita berangkat ke Bandung. Makanya kan aku bilang waktu itu kayak mau hiatus gitu kan. Dan itu adalah live terakhir talk show aku, itu adalah Rumpi. Oh gitu, abis dan itu ini udah ketemu, ini adalah live pertama kali setelah Rumpi Agustus itu. Nah, coba gitu. kita lihat cuplikannya wawancaranya waktu itu. Iya, ada. Oke. Doanya Karus manjur, salah satunya doanya di ijabah. Jadi timnya Rumpi No Secret, terus pemirsanya Rumpi dan Bu Christine, terima kasih banyak. Nanti lahiran kita liput nih ya. Iya. Eksklusif yuk. Dan coba kita lihat juga Danang kan, aku kan nggak ngerti tapi dia mau belajar dan sudah menjadi suami siaga ya. Coba kita lihat cuplikannya, dia udah masakin istri dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Danang sama Nura ya kan, kamu itu kan promil, terus diapain aja, kata dokter suruh apa? Jadi ya kemarin itu memang kita dikasih kayak stimulasi kesuburan ya sayang ya. Perbaikan pola hidup, pola Suruh apa? makan, olahraga, makan makanan yang sehat. Gitu. Terus sehari makan 3 kali, jangan skip. Oh gitu? Pagi, siang, malam, Dan waktu itu, makanan yang sehat gitu. Dan yang terakhir dokter minta kita liburan. Kalian liburan deh, akhirnya kita pergi ke Aceh. Bulan apa tuh? Bulan kemarin, Oktober kita berangkat ke Aceh.
dari awal tanggal 20 kalau nggak salah ya sampai akhir Oktober. Jadi sekitar 2 minggu kita ke Aceh, keliling seluruh Aceh dari Sabang sampai Pulau W sampai ke Takengon. Oh iya? Kita keliling semuanya Pakai ke Aceh, mobil perjalanan darat. Jadi kayak bener-bener pengen menikmatin aja 2 minggu itu kita keliling Aceh. Nah, terus pulang-pulang, tapi memang kayaknya ada satu sih Kak kunciannya. Aku selama di Aceh itu minum kopi Sanger Aceh sehari 3 kali. Jadi aku strong. Gitu. Jadi langsung gentak-gentak jos gitu langsung. Dibawain nggak? Gitu. Dibawain nggak? Dibagiin? Takut ntar pulang pada tekdung semua gimana, ayo. Makanya aku bersyukur sekali, terima kasih kopi Sanger Aceh. Emang katanya gitu buat stamina laki-laki. Soalnya teman-temanku yang dari Aceh bilang gini, kamu besok minum kopi yang bagus, kopi yang murni, kopi yang di sana cari yang tempat yang bagus. Oke, nanti kamu bakalan jos gitu katanya. Pulang-pulang kok terlambat haid, ternyata beneran jadi pulang dari Aceh. Terlambat istrinya kan, bukan suaminya. Loh, salahnya. Tapi benarkah bahwa tanda-tandanya kamu bilang tadi istrimu kok jadi lebih mudian gitu? Oh iya Kak, jadi pulang dari Aceh itu mendekati waktu haid yang bulan November ya sayang ya. Bulan November kan aku Oktober kan, November itu harusnya udah haid. Kok nggak ada haid gitu loh Kak. Habis itu terus tiba-tiba dia jadi mood swing terus, sama setiap setengah 3, setengah 4 itu alarm dia bangun untuk bilang aku lapar. Untuk bilang aku lapar. Terus aku itu kayak selalu nyerang dia kayak, kamu tuh aneh banget loh, jam segini kamu minta makan loh. Kamu mau online food loh jam segini. Nggak apa-apa aku ini. Terus ada satu lagi makanan yang dia nggak biasa makan. Dia itu nggak terlalu suka ketoprak Kak. Nah aku waktu itu ada kerjaan keluar kota. Aku ada kerjaan keluar kota jam segitu, jam 3 tiba-tiba dia order ketoprak Kak. Oh alah. Nah, dan kamu tuh nggak sadar? Nggak ada sadar sama sekali kita. Nggak ada yang sadar Kak. Apakah itu juga yang membuat kamu kemarin sempat bilang, aku tuh nggak suka loh kalau kamu tuh suka mudian? Oh iya. Kok tahu harus? Iya itu kan, ini kan katanya kan aku ngomong harus jujur, terus dia nggak boleh marah. Jadi ya udah dia kasih tantangan, kasih challenge, ya udah. Jadi mudiannya itu pas awal-awal hamil atau betul. Sebelumnya juga? Enggak, dari itu aja. Makanya kan aku bilang kamu aneh banget sih. Gitu. Jadi sekarang nggak boleh ya kan? Iya maaf ya Kak. Oke, sekarang kita mau challenge sama Danang ya. Apa serba-serbi yang kamu tahu tentang kehamilan? Iya kan? Nah, istilah-istilah dalam kehamilan, ya kan? Kalau dokter mah tahu, ya kan? Tapi kita kasih waktu ya. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu harus ngapain? Nge-rap dangdut. Anaknya Nge-rap dangdut nanti. Ya ampun. Oke, baik. Kita mulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Ayo. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa semester kehamilan dan sebutkan periode minggunya setiap semester? 3 trimester, ada 3 trimester. Trimester pertama adalah sampai 12 minggu. Trimester berikutnya adalah sampai 19 minggu dan berikutnya sampai 27 minggu dan berikutnya 36 minggu. Yeay, hampir mirip betul ya kalau di sini ya. Tapi oke lah. Pasti yang berikutnya. Berapa lama masa postpartum berlangsung? Postpartum apa? Postpartum. Gak tahu? Nggak boleh dikasih tahu. Postpartum Sesudah melahirkan. 20 hari. 20 hari. 40 hari nih pas. Oke, hampir betul. Oke, posyandu adalah singkatan dari Pos pelayanan terpadu. bayi baru lahir harus disusui setiap berapa jam sekali? Setiap 3 jam sekali. Is it good? Betul? Mayan lah ya, mayan ya Bunda. Jangan salah ya, aku belajar ya. Aku suka baca jurnal Kak. Jurnal itu? Jurnal ilmiah aku bacain sampean. Aku nentang dia kalau misalkan dia ngomong gini. Ini aku kata jurnal nggak kayak gitu sayang. Karena dia dokter kan Kak, jadi yang bisa melawan hanya jurnal. Yang melahirkan, yang hamil siapa kok kata jurnal ya kamu itu ya? Salka. Oke baiklah, kamu sekarang duduk di sini, aku duduk. Kamu yang ngerap berarti ya? Ngapain sih? Oh kita tetap pengen denger. Ngerap ya? Aduh, jangan deket-deket ya, Ken. Oke, Mau deket-deket adeknya atau enggak? Kita coba ya, kita coba ya. 6, 7, 8. Anakku, ini pakai mikrofon ya. Maaf. Udah lama nggak on. Iya. Maaf ya. Oke, lanjut. Hey anakku, ini dedimu sama memimu di sampingnya Kak Ros. Lagi on air Rumpi No Secret, biar kamu nggak secret. Ini buat kamu biar kamu makin hit.
Hei anakku, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh-solehan nanti ketemu sama daddy mami. Biar kamu jadi sukses, biar kamu bisa jadi orang yang bisa beres-beres rumah tanggaku, bantuin mami dedinya. Hidupnya beres pokoknya ya. Semuanya beres, gitu, sekolahnya beres. Amin. Amin. Oke, Lumayan Petra. lah ya. Ya. Spontan loh. Oke, sekarang Dana, karena kamu kan kemarin ngomong we listen, we don't judge. Oke, Yes. juga sama ya. Silakan curahkan sesuatu dan kita Apa lagi? pokoknya dengerin aja. Gak akan ada yang komentar. Paling diomongin di belakang. Iya. Kita mulai. Silakan kamu berikan pengakuan apa Danang yang ingin kamu sampaikan ke Aku istri dulu kita. atau Kamu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin ya, jangan komen. Aku suka masakin kamu, tapi aku pengen kamu ngabisin makanan yang aku masakin. Aku pasti sedih kalau kamu nggak ngabisin makanan yang udah aku masakin pakai effort. Oh. Tapi kan Mas nggak boleh. Oke, Dora, balas. Dengerin ya, jangan komen. Dengerin ya, jangan komen. Oke. Aku sebenarnya paling sebel kalau misalnya aku lagi melakukan sesuatu terus diinterupsi. Diinterupsi. Misalnya ngapain apa? Misalnya aku pakai baju gitu, terus dia nggak, sayang itu jelek. Kamu rasanya kesel gitu ya? Iya. Apalagi kalau beli baju gitu, ih kayaknya lucu. Enggak, seleramu jelek. Danang banget. Aku pernah ngomong. Kamu kakak harus tau nggak? Dia lagi online shop, terus aku sambil jalan terus apa ini? Ini loh aku mau cari outer. Emang kampung. Gitu kak ngomongnya. Terus dia langsung. Terus aku kayak gini. Aku merasa ngerasanya aku ngomong biasa aja gitu, tapi ternyata emang julid banget. Gara-gara dari awal nontonnya Karus terus, jadinya dia nular kak julidnya kak. Nggak pernah gitu. Oh kakak enggak ya? Iya kak. Lagi ada nggak yang mau Danang mau disampaikan? Ada Dengerin ya, jangan komen. Iya. Aku paling nggak suka kalau kamu ngambeknya kelamaan cuman gara-gara aku naruh handuk di depan TV. Dan posisi kamu di depan TV nutupin layar gitu. Dia di depan TV, ntar sama dia, kakak ngerti nggak? Makin dibuang kak handuknya. Iya Bukannya dibenerin kayak gini. Ini handuk. Ini handuk. Iya, Taruh set. Sama dia diambil. Taruh sana no. Gitu. Terus lama ngobrol. Masalahnya tiap hari loh. Kan dengerin Oh ya. iya, jangan- dengerin lagi, nggak boleh komen. Ya. Kalau gitu taruh keranjang cucian kotornya itu di depan TV. Iya. Oke, lanjut, Nura. Tapi kan itu kan nggak lebay gitu loh. Masa ngambeknya 3 jam, 4 jam. Oh, harusnya Harus berapa? ngajak ngobrol dulu. Oh, harus dirayu-rayu dulu. Iya harus. Ayo kita nyari gelato, ayo makan, gitu-gitu. Cuma gara-gara handuk. Coba deh. Ya kamu nggak boleh protes. Oh, iya, maaf. Ayo. Dengerin ya, jangan komen. Aku paling sebel kalau misalnya aku melakukan suatu kesalahan terus kamu cerita ke orang-orang. Ya udahlah, selesai daripada jadi berantem ya. Jangan komen. Rumpi ini, the real Rumpi ini nggak ada secret-secretan, ini benar-benar no secret. Iya. Yang berikut nih, Oke, Danang. oke. Danang kemarin juga sempat posting ya soal korupsi uang penyanyi dangdut, kalau bilang gitu ya. Orang tuh biasanya korupsi duit negara, ini korupsi duit penyanyi dangdut, enaknya diapain katanya gitu ya. Terus nah ini pas kamu cerita gini di bawah ada yang komen gitu, ini terjadi lagi. Bilang, wah berarti udah keseringan gitu. Emang ini apa sih sebenarnya? Ada apa sih? Emang udah keseringan, kayaknya emang udah tuman ya gitu loh. Jadi awalnya aku nggak speak up sama sekali kan terkait hal ini. Ini tuh sebenarnya udah kejadian beberapa tahun yang lalu ya. Cuman kenapa aku memilih silent? Karena buat aku adalah, maaf ya sayang, aib kamu nggak aku tutupin tapi aib dia aku tutupin. Jadi waktu itu aku nutupin aib dia gitu. Aku lebih memilih untuk silent gitu kayak ya udahlah gitu loh kak. Kalau jujur, ada nggak kerugian yang Danang rasakan? Ada. Bahkan aku tuh bisa sampai membuktikan bukti potong pajaknya, kontraknya berbeda dengan apa yang terjadi dengan aku kayak gitu kak. Tapi di sisi lain, aku memilih untuk diam dan menerima. Ya udahlah, ada kebaikan juga kok yang dilakukan. Walaupun sebenarnya Nura kayak nge-push aku kayak gini. Aku sih yang marah. Nura yang marah harus sebenarnya gitu. Karena banyak kak. Banyak Bisa beli rumah baru kak. Itu mungkin makanya kan abis itu akhirnya ternyata sesama artis dengan orang yang sama Juga punya kasus. juga punya kasus yang serupa dan akhir-akhir ini jadi ramai sekali kan. Yang itu ya siapa itu kemarin? Wika Yang- Salim. Wika Salim itu Betul. sama.
Yes, gitu loh. Jadi ya apa ya? Jadi karena kan kita memang dulu satu grup, satu tim kan, Iya. sama Fitri Carolina, kita bertiga gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Kemarin Wika sempat konsultasi ke aku cuma bilang gini, lakukan yang terbaik menurut kamu dan lakukan yang memang harus kamu lakukan. Terus aku cuma bilang aku bisa bantu doa, tapi aku memang sengaja untuk tidak melakukan apapun karena apa? Satu, menghabiskan waktu, dan dua, kok kejadian juga udah cukup lama terjadi. Tapi memang pada akhirnya kenapa aku harus speak up ini adalah memberikan edukasi kepada banyak orang di luar sana bahwa Tuh, kita hati-hati harus ya. waspada dan hati-hati. Harus hati-hati, dan itu nggak apa-apa ya. Tapi walaupun istrinya geram ya nggak apa-apa, nanti kamu Yes, minta aja ya. Nanti ditukar sama yang di atas. Iya betul. Dan ini hasilnya ya. Kak, hasil sabar, rezekinya diganti punya Masya adik. Allah, mudah-mudahan lancar ya hamilnya. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi. Yang berikutnya Pasti. ada ibu dan anak yang akan berbagi ceritanya. Ada Anissa Trihapsari dan Aquin. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Anissa dan juga Aquin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Untuk memanaskan suasana biar ceritanya makin seru ya kan, kita masuk langsung ke ruang gelar perkara. Apa tuh? Ibunya langsung panik. Apa tuh? Ya kan, kalau ini boleh Bu. Ibu mungkin ada yang mau disampaikan ke Aquin gitu ya, untuk Aquin stop kebiasaan ini, kurang-kurangin. Dan Aquin juga sama. Aku dulu. Bilang, boleh. Apapun itu ya, Apapun. stop gitu. Stop ya. Oke, kita mulai Mulai dari dulu ya. sekarang. Bunda Silakan. Bunda. Stop, Aquin, jangan nggak peduli sama diri sendiri. Oke. Stop jadi orang yang gak enakan. Karena tidak bagus kadang-kadang. Stop untuk workaholic. Usia kau masih muda, soalnya. Aduh, ibu saya terlalu baik apa ya? Aduh, amin ya Allah. Apa aja, keluarin, Apa aja? Stop terlalu sensitif. Terlalu sensitif. Ya, oke. Karena nggak apa-apa sih sebenarnya. Kepikiran ya, takut Iya, kepikiran kali ya. Masih berapa sih waktu? Stop harus. Kok stop harus sih? Stop overthinking. Iya, banget. Stop Stop overthinking. overthinking juga berarti. Oh, sama-sama. Oke. Keturunannya ya. Tadi bilang katanya aku jangan terlalu workaholic gitu ya. Iya, dia Nurun tuh- dari siapa emang? Ayah. Ayah itu. Lupa ya. Ibunya juga kayaknya ya. Iya banget, workaholic banget. Maksudnya usia masih 16 tahun. Tapi kalau misalnya dia sudah bertanggung jawab mengenai apapun ya, mau itu pekerjaan syuting, nyanyi, apapun, even pun dia lagi demam, lagi apa, tetap dia lakuin. Oh, baiknya memang harusnya ya bilang lah gitu ya. Ada Iya. saatnya juga tadi sayangi Harus diri sendiri. istirahat, jaga diri. Nah, apakah itu yang menyebabkan kemarin itu sempat dirawat sampai di Penang ya? Setelah yang berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana, tetap dulu.